Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Reference Sportindo. Teman-teman, di video kali ini saya masih mengulas ini ya teman-teman ya. Reel yang kemarin ya, Ghost Strike versus Carbotech yang ukuran 1000 ya teman-teman ya. Yang dimana saya agak canggung di bagian dragnya teman-teman. Jadi gini, untuk bagian dragnya ini dia disupport oleh key washer. Key washer itu yang besi ya teman-teman ya. Key washer itunya ada 3, tetapi eh, di bagian pengeremannya atau valve-nya atau carbon tag-nya dia cuman ada 2 gitu loh. Maksud saya eh, pada umumnya kalau memangnya key washer-nya itu ada 2 atau key washer-nya ada 3, itu harus dibarengin oleh eh, valve-nya atau carbon tag-nya harus ada 3 juga gitu loh. Jadi di sini yang tertera di sini, yang terdapat di sini ya, yang di ukuran 1000 ya, yang saya punya di sini, kalau teman-teman bisa cek di video saya kemarin itu isinya itunya keywassernya 3, carbon cuma terdapat 2 gitu loh. Nah, seperti ini tuh. Jadi harusnya pada umumnya untuk kalau reel yang 3 ini, 3 keywasser, dia mesti ada 3 carbon atau 3 valve gitu loh. Jadi ini posisinya harus carbon di bawah, paling bawah, atau valve yang di bawah, baru si key washernya. Nah kalau ini key washernya paling bawah, takutnya pas dia line out atau pengereman gitu loh, ini besi ketemu besi gitu loh. Saya yang menurut saya ya, asumsi saya gitu, besi ketemu besi nanti takutnya lecet gitu. Karena ini walaupun dikasih grease tetap itu besi ketemu besi. Seperti kalau misalnya rantai motor gitu misalkan ya teman-teman ya, rantai motor aja walaupun dikasih oli kan tetap aja dia terjadi kehausan gitu kan. Nah jadi seperti gerigi gear gear aja makin lama kan makin haus gitu ya. Jadi saya kemarin bereksperimen, saya mau tambahin satu carbon tag teman-teman. Nah saya sudah bikin kemarin, saya ekstrim juga sih, saya tesnya saya pakai carbon tag 0,8 ketebalannya teman-teman. 0,8 dengan ukuran diameter diameter luarnya 19,5, diameter dalamnya 6 mili teman-teman ya. Jadi saya udah ukur dan saya pasang, dan biasanya kalau misalnya kebanyakan valve otomatis untuk klip ini nggak bisa masuk pas di penguncinya. Pengunci ini nggak bisa masuk. Tapi ternyata begitu saya pasang itu plug and play, malah jadi pas. Nah, kalau misalnya dia terlalu tinggi, otomatis kan untuk mengunci apa namanya? Mengunci menutup ini pas kita putar, ini kan terlalu tinggi. Dan kemarin saya coba untuk pakai yang 0,8, nggak ada masalah gitu loh, justru bisa. Justru malah makin oke gitu menurut saya pengeremannya. Jadi eh, pertanyaannya terlalu kenceng nggak? Pasti powernya nambah. Tetapi untuk manual, maksud saya untuk manual ini masih enak kok. Gini, nggak beresiko juga knop ini bakal copot karena dapatnya dalam juga. Nanti kita tes ya. Oke, sekarang saya langsung pasang aja deh. Karena ini juga udah saya kasih grease kemarin. Nah, posisi untuk pemasangan rem di drag gitu ya, baik valve maupun carbon tag ini nggak boleh valve-nya 2 numpuk gini. Nah, seperti ini juga nggak boleh gitu loh. Jadi mesti selang-seling gitu loh. Dan selalu posisi valve atau carbon tag itu paling bawah, bukan posisi besinya. Ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini saya pasang. Jadi saya pakai penambahan satu ya. Nah, tuh saya pasang lagi. Nah, ini bawaannya nih. Bawaannya. Nah, kalau ada yang pengunci gini ini pasti adanya di tengah. Gitu loh. Karena dia kasihnya si key washernya ini atau besinya ini dia dikasih 3 gitu loh maksud saya. Kalau misalnya dia carbon tag-nya 2, otomatis ininya juga 2 gitu. Tapi ininya 3 mungkin mengejar spasi dari kedalaman si spool ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau pasang klipnya ya teman-teman. Nah,
harusnya kalau memang mau penambahan seperti ini 0,5 juga sebenarnya udah cukup gitu loh, tapi saya mau coba gitu kan. 0,8 masih bisa nggak untuk ketebalan karbon tag-nya? Ternyata bisa. Nah, setelah bisa saya mau membagikan informasinya kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang mau di-upgrade untuk penambahan karbon text satu piece gitu. Nah, bisa pakai ukuran seperti saya gitu loh. Maksimal sih saya bilang di 0,8 gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, ini masih pas. Tuh. Untuk di kedudukan kawatnya ini masih pas teman-teman. Dan ini masih bisa diputar. Enggak terlalu apa namanya? Enggak ngepres teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini masih bisa muter dan putarannya juga masih enteng untuk klipnya ini. Masih bisa digerakin. Tuh. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita langsung tes pakai ini ya teman-teman ya. Langsung kita tutup ya. Begitu kita tutup, kita lihat. Kalau untuk penambahan seperti ini ya. Ini, nah, ini begitu diputar. Lihat. Oke, ini masih los ya. Kita putar lagi. Putar banyak nih, saya udah agak banyak ya. Nah, ini masih enteng. Biasanya nggak mungkin segini kalau kita mancing se-UL-UL-nya pun kita nggak mungkin pas segitu geraknya. Putar lagi. Sekali lagi. Nah, ini baru agak menahan. Nah, ini biasanya untuk UL sih setelannya seperti ini ya. Ini paling, nah, nih, seperti inilah. Nah, ke teman-teman juga tadi bisa lihat putarannya juga udah banyak ya yang saya putar ya. Jadi otomatis ini udah ngunci dan nggak mungkin sih, kalau menurut saya ini nggak mungkin lepas gitu loh teman-teman. Gitu. Nah, ini masih oke, masih enteng. Buat main ultralight pun masih enak. Tinggal disesuaikan aja. Tuh. Ini nggak bakal copot. Oke. Nah, kalau ini ditambahin seperti ini, yang settingan saya seperti ini, nah ini keuntungannya bisa buat main di kolam juga. Asal jangan terlalu ini ya, jangan terlalu frontal ya untuk settingan dragnya ya teman-teman ya. Karena ini kalau sudah begini, ini kalau saya fullin, jangan terlalu full lah. Ini udah mulai agak keras nih ya. Ini udah nggak gerak tuh. Udah keras banget. Ini belum full loh. Nah, tuh baru gerak dikit-dikit. Itu belum full. Jadi jangan sampai segitunya juga. Walaupun kita main di kolam ya teman-teman ya, takutnya bukan apa, iya pengeremannya dia pengeremannya oke lah, kenceng lah, takutnya partikel yang di dalamnya nggak mendukung. Soalnya ini ukuran 1000, biar bagaimana juga kita ukuran 1000. Kalau untuk main di dengan drag seperti ini, main di kolam harian ya, harian ikan bawal kayak yang isinya sekilo 3, sekilo setengah kilo pun ini masih oke gitu loh. Untuk galapung ikan mas juga masih oke, yang maksudnya babonnya itu 2 kilo ini masih oke untuk ukuran 1000. Jadi dengan penambahan karbon tag ini jadi kita bisa agak all around lah, bisa maksudnya bisa dipakai untuk beberapa jenis mancing lah ya teman-teman ya. Nggak cuma fokus di UL doang. Biasanya kan kalau kita main ukuran 1000, main UL, terus begitu di kolam paling juga terbatas gitu loh ikannya, ke apa besar ikannya, size-nya. Tapi kalau dengan ini kita udah agak safety lah istilahnya. Momen seperti apa juga asal jangan galat sama lele gitu, nggak mungkin ya kan. Ini sih kuat-kuat aja pengeremannya, takutnya partikel realnya yang nggak menunjang gitu loh. Nah, ini masih enteng. Nah, saya ini lagi ya, kalau teman-teman masih mau lihat ya, saya putarnya ya. Nah, ini kan copot. Oke. Ya. Untuk mencapai kekuatan nahannya UL nih, saya 1 2 3. Ini masih los. 4 5 masih los. 6 7 masih los. 8. Nah, udah mulai nahan. 8 9 10. Nah, ini keras banget kalau di 10. Nah, udah.
Ini belum mentok di 10 teman-teman. Jadi 9, 8. Nah, ini main di 8, sudah 8 kali putaran, menurut saya sih udah aman ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi kalau saya mau review, tadi saya karbon tag-nya pakai ukuran diameter luarnya 19,5, diameter dalamnya 6 ya teman-teman ya. Dengan ketebalan 0,8. Kalau teman-teman mau ganti pakai 0,5 pun gak ada masalah kalau misalnya agak-agak takut gitu. Tapi kalau saya pakai ini, saya pakai sendiri teman-teman. Untuk 0,8-nya ini saya akan pakai sendiri. Mungkin kalau misalnya saya ada kesempatan ngevlog untuk UL dan sekalian ngevlog untuk main di kolam gitu ya, nanti akan saya bagikan momennya di YouTube ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira segitu aja video saya. Semoga video ini bermanfaat buat yang punya versus Carbon Tech 1000 seperti saya untuk penambahan karbon teks ya teman-teman ya. Oke, saya Revlin Sportindo. Ciao.